Siti Adi Kak. Perkenalkan Kak, kalau boleh tahu, Kakak lahir tahun berapa ini Kak? Saya lahir di Bandung, tanggal 20 Februari tahun 2002 Kak. Oh, jadi asli Bandung ya Kak? Kalau sekarang rumah masih di Bandung atau? Iya Kak, saya sekarang rumahnya di Bandung, di Jalan Kemanusiaan Bangladesh, Nomor 41 Kak. Oh, untuk kesibukannya sekarang kuliah atau kerja? Saya sudah kuliah Kak, udah semester 5. Oh, udah semester 5 ya, udah mulai padat padatnya. Kalau di kuliah sendiri, ikutan organisasi atau UKM di kampus atau di luar kampus nih? Dulu ikutan organisasi di dalam kampus, waktu semester 3 sampai semester 4, tapi sekarang lagi sibuk kuliah. Mengapa Kakak kesini atas dasar keinginan sendiri atau? Iya Kak, saya kesini atas dasar keinginan sendiri. Sebelumnya pernah kesini Kak? Oh, iya. Jadi begini Kak, konseling di lembaga ini tuh ada satu layanan yang membantu mahasiswa untuk menghadapi masalahnya dengan membantu mahasiswa agar mampu menyelesaikan masalah dan mencari solusi untuk masalah itu sendiri. Nah, apakah Kakak sudah mengerti? Sudah. Jadi peran saya di sini sebagai konselor yang berusaha membantu Anda untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang Kakak hadapi. Nah, Kakak sendiri sebagai konselis sebenarnya aktif dalam menemukan masalah dan menjadi latar belakang serta mencari jalan keluar. Saya akan berusaha aktif dalam konseling ini, tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini dikendalikan orang lain. Kalau saya bisa menjaga kerahasiaan, karena dalam beberapa konseling itu adalah asas kerahasiaan. Jadi kakak tidak perlu mengungkapkan sama kakak. Kalau dulu yang kemarin, ada sesuatu yang dilakukan apakah ada Kak, saya punya masalah yang membuat saya bingung sampai ke apa saya masalah tersebut. Akhir-akhir ini saya kesulitan dalam mengontrol stres saya, terutama dalam hal akademik. Nah, sehingga membuat saya menjadi bingung harus berbuat apa. Lalu apakah setelah melakukan konseling ini harapan saya bisa mengontrol dan menemukan solusi atas stres saya. Jadi itu ada tiga hal pertama dengan kondisi dengan kesimpulan apakah ada di sini. Baik Kak, jadi kemarin itu Kakak menceritakan bahwa Kakak sedang mengalami kesulitan dalam mengontrol stres, terutama dalam bidang akademik, yang mana membuat Kakak seringkali tidak fokus dalam belajar, bukan begitu? Iya Kak, seperti itu. Oke, sekarang coba Kak ceritakan lebih rinci mengenai bagaimana itu terjadi atau mungkin sejak kapan Kakak mulai merasakan hal demikian Kak? Saya tuh sebenarnya dulu tuh baik-baik aja. Terus pas semester 5 ada di UTS BK, di situ saya mulai merasa kayak saya tuh belum tahu apa yang saya minati gitu. Terus dari situ saya jadi mulai memikirkan masa depan saya, tapi yang akhirnya menjadi cemas, stres, dan juga susah fokus dalam belajar. Seperti itu. Oh iya, berada di posisi kakak saat ini pasti cukup sulit ya kan kak. Saya bisa memahami apa yang kakak rasakan. Nah, nampaknya kakak juga sedikit terganggu gitu dengan kondisi saat ini. Iya kak, banget. Oke, jadi bisa saya simpulkan dulu ya kayak kakak ini sedang mengalami kesulitan dalam menemukan minat, stres mengenai masa depan menjadi apa dan bagaimana gitu ya kan kak. Dan itu tuh membuat kakak jadi tidak fokus dalam belajar gitu kak. Iya kak, seperti itu. Tapi secara rinci kakak sudah memahami gitu kalau kakak ini sedang ada dalam masalah kecemasan gitu kak. Iya kak, dan saya juga ingin menyelesaikan gitu masalah ini. Oke kak, kalau begitu itu suatu hal yang bagus ya kayak langkah yang baik juga karena sudah memahami gitu kondisi diri sendiri. Dan alangkah baiknya sekarang itu kita mulai memikirkan tujuan atau pencapaian dari konseling yang kita lakukan ini. Bagaimana kak? Baik, ya, setuju. Oke kak, jadi tujuan konseling kita ini adalah untuk mengubah pola pikir kakak terkait kecemasan di masa depan. Baik kakak, lalu saya harus apa?
Nah, dalam masalah ini tuh, saya akan mencoba bantu kakak dengan strategi restructuring kognitif, yaitu mengubah pola pikir negatif kita menjadi pola pikir yang positif. Bagaimana, Kak? Baiklah, saya tertarik juga gitu untuk mempelajari teknik yang kakak jelaskan tadi. Oke, kita mulai aja ya, Kak ya. Ada nggak sih, Kak, satu kegiatan yang kakak sukai dan sering gitu kakak lakukan? Ada kak kayak fotografi, terus juga desain, lettering. Kayak saya suka banget foto awan tuh bikin saya tenang gitu. Ah, iya. Itu adalah hobi yang bagus ya, Kak ya. Kegiatan yang bagus banget gitu. Dari, kalau boleh tahu nih, skala di 1 sampai 10 ada di level berapa nih, Kak? Ada di level 10. 10. Kalau boleh tahu, jurusan kakak ini jurusan kuliah ya, Kak? Itu berkaitan sama hobi kakak ini apa gimana, Kak? Enggak kak, beda. Kalau jurusan saya tuh tasawuf psikoterapi kak. Oh, begitu ya. Kalau begitu, kakak lebih suka atau lebih tertarik ke arah yang mana nih, Kak? Dan kalau lebih tertarik sih kedua-duanya sih kak. Soalnya kayak fotografi itu lebih ke hobi dan saya juga tertarik ke psikologi gitu karena Hmm. di psikologi saya bisa mempelajari bahwa segala sesuatu itu pasti ada solusinya. Oke, tadi kakak lebih tertarik ke psikologi juga ya, Kak ya. Kalau di psikologinya itu lebih tertarik ke bidang apa nih, Kak? Lebih ke kayak potensi diri gitu kak kalau di psikologinya. Nah, tadi kan kakak sudah tahu ya kemana arah ketertarikan kakak gitu. Menurut kakak apa yang harus kakak lakukan? Mendalami apa yang saya sukai ya kak. Betul, Kak, itu salah satunya. Nah, kan kakak tadi mengatakan kakak itu cukup tertarik dengan terapi potensi diri ya, Kak ya. Nah, apakah menurut kakak sebatas tertarik aja itu cukup? Enggak. Nah, kakak bayangkan kan hanya duduk diam saja, terus cuma mencemaskan apa sih bakalan terjadi di masa depan nanti? Apakah itu bisa membantu mengatasi masalah kakak? Enggak kak, saya malah jadi tidak fokus gitu karena overthinking yang saya lakukan gitu yang saya pikirkan. Jadi saya harus mulai menekuni apa yang saya tertarik ya kak, apa yang saya sukai. Iya, kakak bisa mulai dengan mencari tahu informasi-informasi apa saja sih yang terkait dengan apa tadi terapi potensi diri yang kakak minati itu gitu. Sehingga kakak bisa mempersiapkan apa hal-hal apa saja sih yang bisa kakak lakukan dari sekarang untuk terjun di bidang itu. Menurut kakak bagaimana? Benar juga ya kak, karena cemas cemas saya itu kan sampai tidak fokus gitu ya. Iya. Nah, saya akan mencoba gitu untuk mulai mencari tahu informasi terkait apa yang saya sukai, terus juga terkait dengan yang potensi tadi, terapi potensi tadi kak, agar bisa saya persiapkan diri lebih baik lagi. Iya, jadi gini Kak, sesuatu yang ditakdirkan di masa depan itu pasti ya Kak bakal terjadi kepada kita gitu. Nah, ketika kita hanya fokus melihat seberapa jauh sih perjalanannya, gimana sih akhirnya gitu. Itu hanya bisa membuat kita tuh hanya lelah sama frustasi aja sih Kak gitu Kak. Berbeda berbeda gitu ketika kita fokusnya tuh malah melihat apa sih yang bisa kita lakukan saat ini. Nah, misalnya nih, kakak kan sebagai seorang mahasiswa ya kan, kakak bisa nih mulai mengerjakan tugas-tugas kakak, mencari pengalaman-pengalaman, ikut organisasi, atau mungkin lebih ke magang gitu ya kayak di luar gitu, cari informasi-informasi gitu kan, menambah relasi juga gitu. Nah, menurut kakak itu bagaimana kalau seperti itu? Baik Kak, saya setuju sih Kak. Saya kayak akan mencoba mengubah pola pikir saya dan juga mencari informasi terkait yang saya sukai dan dan yang saya minati nantinya. Bagus sekali Kak Adila sudah mulai bisa memahami apa yang bisa Kak Adila lakukan. Iya Kak, saya akan mencoba step by stepnya Kak. Iya, saya yakin Kak Adila pasti bisa menentukan pilihan. Iya Kak, Bismillah. Nah, kita sudah bicara banyak nih. Apa sih yang bisa Kak Adila simpulkan dari pertemuan hari ini, Kak? Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan gitu ya, Hmm. saya harus mencoba gitu untuk mengubah pola pikir saya, terus juga mencari tahu, mencari informasi mengenai apa yang saya sukai dan minati gitu. Karena dengan itu saya tidak akan terkurung lagi gitu di dalam overthinking terus. Iya, alhamdulillah ya Kak Adila sudah mulai memahami gitu apa yang harus Kak Adila lakukan juga, apa yang Kak Adila rasakan gitu. Itu udah pilihan yang baik, saya yakin Kak Adila pasti bisa. Amin. Baiklah kalau begitu saya pamit ya Kak. Terima kasih Ya, banyak Kak. Assalamualaikum Kak. sama-sama.